Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Octavia Niken Yuliastuti dengan NIM 24121070201 dari jurusan Public Relation and Digital Communication. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai fenomena sukses, K-pop dan Hallyu, serta faktor-faktor daya tariknya bagi kalangan muda di Indonesia. K-pop telah menjadi fenomena global yang luar biasa, merambah ke berbagai negara dan mencuri perhatian dunia termasuk Indonesia. K-pop tidak hanya menghibur tetapi juga membawa dampak besar dalam berbagai aspek dari musik hingga budaya pop global. Di seluruh dunia, kita bisa melihat bukti nyata bagaimana K-pop terus berkembang dengan grup-grup seperti BTS, Blackpink, dan banyak lainnya yang meraih kesuksesan yang luar biasa di berbagai platform musik internasional. Pencapaian mereka tidak hanya terukur dari chart global, tetapi juga dari berbasis penggemar yang tersebar di seluruh dunia dan konser-konser megah yang selalu mencuri perhatian. Mereka telah memecahkan berbagai rekor dan membuktikan betapa besar daya tarik K-pop termasuk di Indonesia. K-pop telah menjadi duta besar budaya Korea, membuat jalan bagi Hallyu gelombang Korea untuk merambah lebih jauh dan memperluas pengaruhnya di kancah internasional. Maka, pertanyaan mengapa artis dan budaya Korea K-pop begitu disukai di kalangan muda di Indonesia? Jadi, hal itu menarik untuk dikaji. Mempelajari kesuksesan K-pop memiliki nilai penting yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang, baik industri, hiburan maupun di luar itu. Ini adalah beberapa nilai penting dari budaya K-pop. Yang pertama, yaitu mempelajari kesuksesan K-pop memiliki berbagai manfaat penting bagi Indonesia, terutama dalam perkembangan industri, kreatif, dan budaya. Kesuksesan K-pop menunjukkan bahwa budaya populer dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor produk budaya. Hal ini relevan bagi Indonesia yang memiliki potensi besar dalam seni, film, musik, dan mode. Kesuksesan K-pop banyak dipengaruhi oleh strategi branding, promosi digital, dan penggunaan media sosial secara efektif. Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk memasarkan seni budaya dan produk kreatif lokal di pasar global. Hal ini berdampak pada meningkatnya pariwisata di Indonesia jika dapat menerapkan hal itu. Indonesia dapat memanfaatkan pelajaran ini untuk mengaitkan seni dan budaya lokal dengan pariwisata seperti musik tradisional, tarian, dan film. Budaya K-pop memiliki banyak penggemar di kalangan muda Indonesia karena berbagai alasan. Yang pertama yaitu musik yang catchy dan beragam. Lagu-lagu K-pop memiliki melodi yang mudah diingat, beat yang sangat energik, dan genre yang beragam, mulai dari pop, hip-hop, dan masih banyak lagi. Hal ini membuat musik mereka menarik bagi berbagai selera anak muda. Yang kedua yaitu visual yang menarik. Penampilan para idol K-pop sangat diperhatikan, mulai dari fashion, tata rambut, hingga makeup yang selalu trendy dan memikat. Konsep visual dalam video musik juga sangat kreatif dan sinematik. Yang ketiga yaitu kualitas performa. Idol K-pop dikenal memiliki dedikasi tinggi dalam menyuguhkan penampilan yang sempurna. Mereka menjalani pelatihan bertahun-tahun untuk menyempurnakan kemampuan menyanyi, menari, hingga karisma mereka di atas panggung. Yang keempat yaitu kedekatan dengan penggemar idol K-pop sangat aktif. Berinteraksi dengan penggemar melalui media sosial, siaran langsung, dan fans meeting, mereka sering menunjukkan sisi pribadi yang membuat penggemar merasa dekat. Yang kelima yaitu strategi pemasaran yang kuat. Industri K-pop sangat profesional dalam mempromosikan artis mereka, mulai dari penggunaan media sosial, merchandise, hingga kolaborasi dengan brand internasional. Yang keenam yaitu kisah inspiratif idol. Banyak idol K-pop yang memiliki cerita perjuangan sebelum debut, seperti melewati masa training yang sulit, hingga menginspirasi banyak penggemar untuk bekerja keras meraih mimpi mereka. Yang ketujuh yaitu pengaruh drama Korea dan budaya Hallyu. Popularitas dalam Korea juga berperan dalam memperkenalkan budaya K-pop, sehingga budaya Hallyu atau gelombang Korea seperti makanan, fashion, dan gaya hidup Korea yang menarik juga menjadi daya tarik tambahan. Yang ke-8 yaitu komunitas penggemar yang solid. Penggemar K-pop di Indonesia memiliki komunitas yang besar dan solid. Mereka sering mengadakan acara seperti fan gathering dan konser yang semakin menguatkan rasa kebersamaan di antara mereka. Dengan kombinasi ini, budaya K-pop terus tumbuh dan menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda di Indonesia. Opini penulis. Pemerintah Korea Selatan sangat mendukung industri K-pop sebagai bagian dari promosi budaya dan ekonomi negara. Melalui kebijakan Hallyu yang dimulai sejak awal 2000-an, pemerintah mendorong perkembangan K-pop dan budaya Korea lainnya di seluruh dunia. Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata menyediakan dana untuk konser internasional dan festival global. Selain itu, pendiri Korea Creative Content Agency memberikan pelatihan dan pendanaan untuk artis K-pop-nya. Pemerintah juga berinvestasi dalam infrastruktur seperti museum K-pop dan arena konser seperti menggunakan K-pop sebagai alat diplomasi budaya dalam acara internasional. Selain itu, pemerintah mendukung produksi K-pop dalam program insentif dan subsidi serta mengembangkan pariwisata berbasis K-pop.
Fenomena K-pop di Indonesia. Fenomena K-pop di Indonesia menunjukkan adanya pengaruh besar terhadap budaya lokal. Faktor seperti dominasi budaya populer, standar kecantikan K-pop, dan minimnya exposure terhadap budaya lokal seringkali membuat pemuda Indonesia merasa budaya mereka kurang relevan. Beberapa argumen menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mengagumi K-pop karena pengaruh media sosial dan globalisasi, serta rasa inferior terhadap budaya lokal. Selain itu, komunitas penggemar K-pop memberi mereka identitas baru dan rasa diterima yang kadang tidak ditemukan dalam budaya tradisional Indonesia. Studi dan data. Berdasarkan studi konsumsi budaya populer, pemuda di negara berkembang termasuk Indonesia lebih mengenal budaya global seperti K-pop. Beberapa survei menunjukkan bahwa penggemar K-pop lebih mengenal artis Korea daripada tokoh budaya lokal. Analisis penelitian. Saya menggunakan tradisi sosiokultural dengan pendekatan sosiokultural dalam menganalisis fenomena K-pop di Indonesia dengan teori kajian budaya, culture studies theory, tradisi sosiokultural, dan pendekatan sosiokultural menjelaskan bagaimana budaya Korea, khususnya K-pop, mempengaruhi cara masyarakat Indonesia berinteraksi dengan budaya asing dan membentuk identitas sosial mereka. Dalam konteks ini, K-pop tidak hanya sekedar musik tetapi menjadi bagian dari tradisi budaya yang menghubungkan masyarakat Indonesia dengan gaya hidup, fashion, dan nilai-nilai Korea. Pendekatan sosiokultural menekankan bagaimana interaksi sosial ini membentuk pola perilaku dan identitas baru dalam masyarakat. Di dalam teori kajian budaya, culture studies theory, membantu kita memahami bagaimana K-pop lebih dari sekedar hiburan. K-pop menjadi alat untuk membentuk pandangan terhadap modernitas dan identitas budaya global. Melalui lirik penampilan, gaya hidup idol K-pop, penggemar di Indonesia mengadopsi nilai-nilai yang terkait dengan kecantikan, kemajuan, dan modernitas. K-pop menciptakan ruang bagi generasi muda untuk mengeksplor identitas global yang lebih luas, melampaui dari budaya lokal itu sendiri. Dengan kata lain, K-pop tidak hanya menghibur, tapi juga membentuk pandangan sosial dan budaya baru di kalangan penggemarnya, yang terhubung dengan tren global dan pengaruh budaya Korea. Pada kesempatan kali ini, cara saya untuk pengumpulan data, saya menggunakan observasi perilaku konsumen, komunitas dan aktivitas sosial fans K-pop, dan yang ketiga, analisis konten sosial media, dan yang keempat, yaitu wawancara dengan pelaku bisnis. Di Yogyakarta, saya melakukan observasi perilaku yang menunjukkan banyak kafe-kafe yang mengadopsi budaya Korea. Terlebih lagi, anak muda di Yogyakarta sering saya lihat mengenakan kardigan yang terinspirasi dari fashion Korea. Selain itu, ada komunitas dan aktivitas sosial penggemar K-pop di Yogyakarta yang tidak hanya aktif dalam dunia hiburan, tetapi juga melakukan kegiatan sosial seperti membagikan tahu bulat secara gratis kepada masyarakat. Di dunia maya, saya melakukan analisis media sosial dan menemukan grup bernama Pink Crush di TikTok. Mereka adalah grup dari Yogyakarta yang dikenal dengan cover dance K-pop yang menampilkan K-pop dance. Saya juga berkesempatan melakukan wawancara dengan seorang pengusaha kecil yang bernama Dita di Yogyakarta. Dia menjual gantungan kunci K-pop dan setelah memulai jual produk-produk yang berhubungan dengan Korea, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penjualannya. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena K-pop turut mempengaruhi bisnis lokal. Hasil dari analisis yang saya lakukan, yang pertama yaitu pengaruh budaya Korea di Yogyakarta. Banyak kafe yang mengadopsi elemen-elemen budaya Korea yang menunjukkan betapa besar pengaruh budaya Korea terhadap tren sosial dan gaya hidup di Yogyakarta, terutama di kalangan anak muda. Anak muda di Yogyakarta melalui pilihan fashion seperti kardigan yang terinspirasi dari Korea memperlihatkan penerimaan dan adaptasi terhadap tren global khususnya dalam hal penampilan yang berkaitan dengan budaya Korea. Dan yang kedua yaitu komunitas dan aktivitas sosial K-pop. Penggemar K-pop di Yogyakarta tidak hanya terlibat dalam aspek hiburan tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial. Ini menunjukkan bahwa komunitas penggemar K-pop dapat menciptakan dampak positif yang luas. Dengan berbagi kepada masyarakat, seperti halnya membagikan tahu bulat gratis, ini mencerminkan pengaruh budaya Korea yang melibatkan lebih dari sekedar konsumsi hiburan, tetapi juga nilai sosial. Yang ketiga, yaitu peran sosial media dalam fenomena K-pop. Setelah saya melakukan analisis dan menemukan grup media sosial seperti Pink Cars, menunjukkan bagaimana platform digital turut memainkan peran penting dalam menghubungkan para penggemar dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seperti cover dance. Ini menunjukkan bagaimana generasi muda di Yogyakarta menggunakan sosial media sebagai alat untuk menampilkan kreativitas mereka dan terlibat dalam budaya global. Yang keempat, yaitu pengaruh K-pop pada bisnis lokal. Wawancara yang saya lakukan dengan pengusaha kecil yang menjual gantungan kunci K-pop menunjukkan bagaimana fenomena K-pop telah menciptakan peluang bisnis di level lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaannya terhadap budaya Korea tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tapi juga pada sektor ekonomi, khususnya bagi para pelaku usaha kecil yang menunjukkan produk-produk terkait K-pop. Secara keseluruhan, fenomena K-pop di Yogyakarta tidak hanya berdampak pada pola perilaku sosial dan identitas budaya anak muda, tetapi juga menciptakan peluang bisnis dan kegiatan sosial yang lebih luas. Ini adalah bukti nyata dari kekuatan globalisasi budaya dan peran media sosial dalam memperkuat budaya lokal. Pada slide mind map ini, sebagaimana diagram terlihat faktor-faktor penentu kesuksesan K-pop atau Hallyu meliputi kekuatan internal, dukungan eksternal, dan peluang eksternal.
Pada bulatan sukses tergambar tepat di antara garis pembatas internal dan eksternal memiliki arti bahwa kesuksesan tersebut tergantung pada faktor internal dan eksternal. Pada bulatan kekuatan, merupakan bagian dari faktor internal tergambar di bawah garis horizontal menunjukkan bahwa kekuatan internal inilah yang menjadi fondasi utama kesuksesan yang harus dimiliki terlebih dahulu sebelum faktor-faktor lain. Ada juga simbol panah bolak-balik di antara bulatan menjelaskan bahwa antara faktor tersebut ada saling mempengaruhi. Dukungan pemerintah Korea ikut mempengaruhi kesuksesan K-pop. Di sisi lain, pemerintah mendukung K-pop karena pemerintah meyakini bahwa K-pop ini adalah kan dapat dijadikan penarik gerbong kemajuan sektor lain. Ini terbukti dengan munculnya gelombang Korea Hallyu melalui K-pop yang melanda dunia melalui pengaruh budayanya. Demikian juga dengan hubungan saling mempengaruhi antara kekuatan internal K-pop dengan peluang yang ada. Sebagaimana contoh peluang karena adanya rasa inferior pada negara berkembang terhadap negara maju, dalam hal ini modernisasi dan ketinggian gengsi pada gilirannya menciptakan penerimaan segala sesuatu dari negara maju oleh negara berkembang. Pada slide argumen ini, argumen saya terhadap dari penelitian yang sudah saya lakukan, Korea melalui fenomena K-pop berhasil mempromosikan budaya Korea ke ranah global dengan cara yang sangat efektif. K-pop tidak hanya menjadi alat hiburan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang signifikan bagi negara tersebut. Keberhasilan K-pop ini tentunya tidak lepas dari faktor internal dan eksternal yang mendukung secara serius, masif, dan terstruktur. Mulai dari pemerintah yang menyediakan dukungan kebijakan hingga industri hiburan yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan teknologi. Semuanya bekerja dalam harmoni untuk menciptakan industri budaya yang sukses. Dalam konteks ini, Indonesia dapat mengambil banyak pelajaran dari Korea. Keberhasilan Korea dalam membangun ekonomi berbasis budaya, khususnya melalui K-pop, menunjukkan bagaimana negara dapat memanfaatkan aspek budaya untuk memperkuat ekonomi. Indonesia, dengan kekayaan budaya yang melimpah, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya, jika diberikan perhatian dan dukungan yang serupa. Penjelasan saya ini mempertegas pentingnya keseriusan dalam mendukung industri budaya serta relevansi untuk Indonesia dan mengembangkan sektor ekonomi berbasis budaya yang berpotensi untuk berkembang pesat. Slide selanjutnya, berikut ini adalah sumber yang saya gunakan dan saya cantumkan pada slide terakhir. Terima kasih.